8 harimau liar giok putih itu ternyata adalah binatang buas tingkat 8, dengan tingkat evolusi yang sangat tinggi. Tentu saja kecepatan lari harimau liar giok putih juga luar biasa cepat, menarik kereta Phoenix dan berlari seperti terbang. Dalam sekejap mata, ada ribuan gunung dan sungai, dan ratusan ribu mil berlalu dalam sekejap. Bahkan jika Lu Chen membuka Yuguangbu, dia tidak bisa mengikuti setengah ritme harimau giok putih. Bukan karena Yuguangbu tidak cepat, tetapi ranah Lu Chen yang tidak tinggi, yang membatasi performa Yuguangbu. Di kereta Phoenix, hanya ada satu orang, satu roh, dan satu binatang. 10 pelayan tinggal di istana dan menunggu. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti. Linghua sangat menyukai Xiao Yu, dan selalu menggodanya, dan Xiao Yu masih kecil, sangat lucu, makhluk roh ini langsung cocok, bermain liar, dan tidak peduli dengan perasaan Lu Chen sama sekali. Sebenarnya Linghua tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Dia adalah Raja Roh yang agung di depan orang luar, dia harus bermartabat dan stabil, bukan tidak bermoral. Namun, sejak dia masuk dan melihat hal-hal pada Lu Chen yang seharusnya tidak dia lihat, ada perubahan halus yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan dalam mentalitasnya. Adapun perubahannya, dia tidak tahu, dia memiliki kedekatan dan kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Lu Chen. Di mata Lu Chen, Linghua telah berubah menjadi orang lain. Ratu roh berwajah es menghilang, hanya menyisakan gadis roh kekanak-kanakan. Di pertengahan permainan, Linghua dan Xiao Yu bermain sangat gila hingga hampir mematahkan Feng Nian. Aku berkata Ratu, kamu adalah Raja Klan Roh yang agung, kamu sangat mulia, bisakah kamu berhenti membuat terlalu banyak keributan, kamu akan ditertawakan jika kamu terlihat. Tidak ada seorang pun di sini. Dan saya, kamu bukan manusia. Bagiku, kamu bukan orang luar, kamu adalah orang dalam. Istri, kamu ingin menikah denganku sebagai ratu. Jangan dipikir-pikir, yang dimaksud raja ini adalah kamu milik raja ini, mengerti? Dimengerti, itu maksudku. Bagus, aku tidak mengerti. Kamu masih membentakku kemarin, tapi hari ini kamu memperlakukanku seperti saudara. Bukankah gaya lukisan ini berubah terlalu cepat? Lu Chen, kamu harus membedakan antara atasan dan bawahan. Kata saudara hanya bisa digunakan pada orang biasa, bukan pada raja ini. Raja ini hanya menganggapmu sebagai bawahan. Ratu, kamu harus membedakan ras. Aku adalah ras manusia dan kamu adalah ras roh. Apapun yang kamu inginkan, aku tidak membunuhmu, itu karena aku telah membunuhmu. Kamu dapat menahan dinginnya raja ini, itulah keberuntunganmu, karena hidupmu tidak boleh mati. Raja ini tidak akan membunuhmu untuk pertama kali barang bekas, sesederhana itu. Saat bermain dengan Xiao Yu, Linghua berkata, karena raja ini tidak akan membunuhmu, maka kamu harus bekerja untuk raja ini. Raja ini tidak akan pernah mengizinkanmu bekerja untuk Paman 9 Raja dan yang lainnya. Bagi klan roh kami, kamu adalah orang yang ditakdirkan itu, Paman Jiwang dan yang lainnya pasti ingin memenangkan hatimu dan berurusan denganku. Apa gunanya merayuku? Level orang-orang di pihakmu begitu tinggi sehingga membuat orang takut sampai mati. Nyonya istana manapun bisa menghancurkanku sampai mati. Apa gunanya bagiku? Kata Lu Chen. Nenek moyang ras roh mengatakan bahwa ras manusia pertama yang memasuki lembah roh adalah orang yang ditakdirkan untuk membuka segel ras roh. Jika ras roh akan membalas budi. Linghua berkata, dengan kata lain, kamu adalah dermawan dari ras roh, dan kamu sangat berharga dalam ras roh. Jika kamu membantu Paman Jiwang menangani raja ini, aku akan mendapat masalah. Aku tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan. Para tetuamu, Lu Chen segera mengutarakan pendapatnya. Saat kamu pindah ke istana, kamu sudah terlibat, dan kamu tidak bisa menghindarinya. Kata Linghua, Lu Chen menamparkan kepalanya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang, dan dia tidak menyadarinya. Di mana istananya? Kediaman ratu, tempat pribadi Raja Jiwa. Bahkan Lingyan tidak diperbolehkan bermalam di istana, tapi dia diperbolehkan. Hal ini bukan hanya untuk mencegah dihubungi oleh Pangeran ke-9, tetapi memiliki tujuan lain. Tujuannya adalah ketika masalah ini menyebar, semua orang akan tahu bahwa dia adalah orang yang paling dipercaya ratu. Dengan kata lain, dia sepenuhnya berada di pihak ratu, dan musuh ratu akan menganggapnya sebagai duri di samping. Itu masalah besar. Diperkirakan Pangeran ke-9 sangat membencinya sekarang,
dan sedang memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Dan dia, bisakah Anda menghindarinya? Ini benar-benar tidak bisa dihindari, dan benar-benar tidak bisa dihindari. Lingua sudah mengikatnya ke kereta dan menjadi sasaran lawan. Jika dia tidak melawan, dia harus bertarung, dan jika dia tidak melawan, dia akan mati. Ini setara dengan Lingua menjualnya, dan dia masih membantu menghitung uangnya. Kalau tidak, Lingua akan menghabiskan begitu banyak uang untuk memberinya 10 dayang. Pergilah bermimpi. Ya Tuhan, Lingua ini belum terlalu tua, tapi dia adalah seekor rubah tua, seorang yang sangat licik. Lingua, pada saat itu, Lu Chen sangat marah, dia tidak mempedulikan apapun, dan langsung memarahi, jika kamu ingin bantuanku, katakan saja. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan kebencian antara kamu dan Kaisar Feng Yao. Mengapa kamu terlibat dalam tipuan seperti itu, jadi menipuku? Karena, ini adalah ide dadakan rajaku, tidak ada rencana sejak awal. Kamu juga tahu bahwa raja ini menginginkan nyawamu sejak awal, bukan rakyatmu. Lingua tidak keberatan Lu Chen memanggilnya dengan nama depannya, dan berkata, nanti, aku tidak ingin membunuhmu, jadi tentu saja aku ingin kamu berdiri di sisi rajaku, kalau tidak aku akan menyetujui permintaanmu. Menurutmu apakah benih pohon roh kuno begitu mudah didapat? Raja ini harus membayar harganya. Berapa harganya? Esensi darah raja. Ya, setiap hari. Kamu tidak serius. Aku belum pernah melihat orang biasa seperti kamu. Prajurit generasi saya secara alami berjiwa bebas, dan mereka semua sangat santai. Kalau begitu kamu bebas, jangan mewakili orang lain. Oke, jangan bicarakan ini, bicarakan tentang esensi dan darahmu. Jangan memanfaatkan esensi dan darah raja ini. Aku mempunyai sari darah kaisar binatang, untuk apa aku memerlukan sari darahmu? Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu memerlukan sari darahmu untuk mendapatkan benih pohon roh kuno? Raja ini bisa memasuki lingkuan. Tidak bisakah kamu menggunakan punyaku? Kamu bukan keturunan permaisuri Ling, dan kamu tidak memiliki berkah energi spiritual dan pembuluh darah bela diri. Esensi darah dan mata airmu tidak akan mengakuinya. Jadi begitu, selama kamu mendapatkan kembali peti mati langit dan bumi, maka sari darah raja ini tidak akan terbuang percuma. Jika aku tidak menemukannya, itu salahmu. Jangan tawar-menawar denganku. Lingua memelototi Lu Chen dengan marah, jika kamu tidak dapat menemukan altar langit dan bumi, raja ini akan keluar dari lembah spiritual dan pergi ke umat manusia untuk membunuhmu. Ada banyak sekali orang, bagaimana kamu menemukanku? Lu Chen bertanya ragu-ragu. Raja ini ada di kamarmu, dan aku mengambil beberapa helai rambut. Ada nafasmu di dalamnya, bahkan jika kamu bersembunyi jauh di dalam tanah, raja ini dapat menemukanmu. Tangan Giok Lingua memiliki beberapa helai rambut hitam lagi, dan senyuman puas terlihat di wajah Bing. Ketika Lu Chen Dingqing melihatnya, wajahnya langsung menjadi gelap, karena rambut hitam itu panjangnya sekitar 2 inci, dan itu tidak ada hubungannya dengan rambut kereta Phoenix terpaksa berhenti ketika mencapai persimpangan jalan di sebuah lembah. Karena aura di sini terlalu kuat, dan kabut spiritual sangat tebal menutupi segala sesuatu yang ada di depannya. Bahkan dengan kekuatan Lingua, penglihatannya tidak dapat menembus kabut spiritual ini untuk menemukan jalan menuju lingkuan. Singkatnya, Lingua tersesat. Lembah spiritual adalah wilayahmu, dan kamu akan tersesat di wilayahmu sendiri. Aku juga mabuk. Melihat Lingua kebingungan, Lu Chen langsung kehilangan kesabaran. Kamu tidak mengerti. Ada banyak jalan menuju lingkuan, semuanya sangat mirip, tapi hanya satu yang mengarah ke tanah lingkuan, dan yang lainnya palsu, jadi sulit menemukannya. Lingua tidak menyalahkan Lu Chen karena mengeluh, tapi dia tidak terlalu marah. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak akan mengetahuinya sampai kamu mencapai akhir, dan itu akan membuang banyak waktu. Apakah kamu belum pernah membuat tanda sebelumnya? Aku mencobanya, tapi tidak peduli berapa banyak tanda yang kamu buat, semuanya akan hilang keesokan harinya, dan kamu masih harus menemukan jalannya lagi. Lalu bagaimana kamu pergi ke lingkuan sebelumnya? Cobalah keberuntunganmu. Umumnya, setelah berjalan 4 atau 5 jalur, kamu akan menemukan satu jalur yang benar. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk mengambil jalan yang salah? Lihatlah keberuntunganmu, ada jalan yang pendek, bisa memakan waktu 10 hari atau 8 hari, dan ada jalan yang panjang, kamu harus berjalan kaki selama 1 atau 2 bulan. Petik 2.
Lu Chen tidak bisa berkata-kata, waktu sangat berharga, apalagi 1 atau 2 bulan, meskipun 10 atau 8 hari, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Apakah ada cara lain? Lu Chen bertanya. Tidak ada, kecuali ada peta linggu. Keluarga saya memiliki peta linggu, yang merupakan peta khusus untuk menuju lingkuan. Sayangnya, peta linggu menghilang 100.000 tahun yang lalu. Kata Linghua. Begitu kata-katanya selesai, gambar linggu muncul di depan Linghua. Kenapa kamu memiliki peta lembah roh ras roh? Linghua terkejut. Kubilang aku mengambilnya, apakah kamu percaya? Lu Chen tersenyum. Saya tidak percaya, bagaimana Anda mendapatkan peta linggu? Tentu saja, Linghua tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, dan langsung membahasnya. Saya mengambilnya di pintu masuk Spirit Valley, dan saya tidak tahu siapa yang melemparkannya ke sana. Lu Chen tidak mau repot-repot mengatakan bahwa dia mendapatkannya di dunia sekuler, tetapi dia takut Linghua akan terus menanyainya, jadi dia hanya mengarang cerita pendek untuk membohonginya. Meskipun Linghua masih ragu, dia tidak bertanya lebih lanjut, karena Lu Chen sudah memblokir perkataannya, dan tidak ada yang perlu ditanyakan, jadi dia hanya bisa memeriksa peta linggu dengan cermat. Kalau saya lihat peta linggu di hari biasa, petanya berwarna abu-abu dan berkabut, jadi saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun ketika saya datang ke sini, peta linggu berubah. Warnanya tidak kelabu atau berkabut. Akhirnya, mata Linghua dan Lu Chen tertuju pada jalan di tengah. Sebab, di ujung jalan itu ada tulisan lingkuan. Dengan petunjuk Linggutu pasti mudah. Linghua segera memerintahkan harimau giok putih untuk memasuki jalan itu, dan berlari kencang melawan kabut tebal. Sangat tidak berdaya, Linggu dilarang terbang, jadi tidak ada jalan lain selain kabur. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lingkuan. Lu Chen bertanya. 3 hari. Setelah Linghua selesai berbicara, dia melihat Lu Chen mengeluarkan peti mati. Batu besar yang penuh dengan darah hewan. Lagi sibuk apa? Linghua bertanya dengan curiga. Tetap di kereta Phoenix selama 3 hari, tidak melakukan apa-apa, sayang sekali. Lu Chen meletakkan peti batu besar itu di belakang, dan berkata, sebaiknya aku berendam dalam darah binatang untuk membentuk tubuhku, jadi aku tidak akan membuang waktu. Tidak, Linghua berpikir untuk menerobos masuk dan melihat wajah telanjang Lu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan dengan cepat tidak setuju. Aku sedang merendam pakaianku. Lu Chen tahu mengapa Linghua menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Tidak apa-apa, Linghua menggelengkan kepalanya, tapi dia mendengar suara percikan, seseorang jatuh ke dalam air. Apa yang kamu takutkan saat aku memakai pakaian? Kamu takut padaku tanpa pakaian? Tawa Lu Chen terdengar, dan pipi Linghua menjadi semakin merah, dia tidak tahu apakah itu karena rasa malu atau marah. Bagaimanapun, Linghua tidak ada hubungannya dengan Lu Chen, dan dia tidak bisa mengalahkannya sampai mati, jadi dia harus mengikuti Lu Chen. Sehari berlalu, dan darah hewan di peti mati batu ditambahkan berkali-kali, dan tubuh fisik Lu Chen menjadi semakin kuat. Akhirnya, Xiaoyu lelah bermain, dan tertidur di kereta Phoenix, dan Linghua juga datang. Karena Lu Chen mengenakan jubah yang merendam darah binatang itu, tidak peduli apakah dia berada di dalam air atau di dalam air, tidak ada hal buta yang akan terjadi, dan kewaspadaan Linghua perlahan-lahan mereda. Merendam darah binatang juga bisa melatih tubuh, bolehkah saya merendamnya? Linghua memperhatikan bahwa setelah Lu Chen direndam dalam darah binatang itu, tubuhnya menjadi sangat kejam, jadi dia tidak bisa menahannya, dan membungkuk untuk bertanya. Kata Lu Chen, tidak banyak perbedaan antara ras manusia dan ras roh. Apa yang dapat dilakukan oleh ras manusia, ras roh juga dapat melakukannya. Anda dapat mengajari saya teknik pelatihan tubuh darah binatang ini. Kata Linghua, teknik penempaan darah hewan diturunkan kepadaku oleh tuanku. Aku hanya menyebarkannya kepada bangsaku sendiri, bukan kepada orang luar. Lu Chen berpikir sejenak, lalu menolak. Kamu adalah laki-laki rajaku, kamu adalah laki-lakiku. Linghua berkata begitu, tapi, yang kuwariskan adalah saudaraku, dan kamu bukan saudaraku. Kamu bisa menjadi rajaku dan saudaramu. Kamu seorang wanita, kalau begitu kamu akan memperlakukanku sebagai saudara perempuan. Lu Chen, tubuh spiritual saya tidak kuat, dan saya tidak memiliki keterampilan melatih tubuh untuk berlatih. Saya sangat dirugikan ketika menghadapi musuh. Barulah Linghua membeberkan alasan ingin berolahraga tubuh. Tapi, aku tidak terlalu mengenalmu, dan kamu masih membenci umat manusia,
beraninya aku mengajarimu. Lu Chen berbicara terus terang. Sebenarnya raja ini tidak membenci umat manusia, raja ini hanya membenci Feng Yao. Linghua berkata lagi, tapi Feng Yao sudah meninggal, apa yang kamu khawatirkan? Kalau begitu, kamu harus ingat, aku hanya akan mewariskan teknik latihan tubuh darah hewan kepadamu, dan kamu tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain. Lu Chen berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh pergelangan tangan Linghua. Apa yang kamu lakukan? Linghua tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Chen, ekspresinya berubah, dan tanpa sadar dia menarik tangannya. Periksa denyut nadimu, kesadaran ilahi memasuki lautan kesadaranmu, dan mengajarimu teknik pelatihan tubuh darah binatang. Lu Chen juga diyakinkan oleh Linghua, dia adalah ahli seni bela diri, dan dia bahkan tidak memahami teknik mengalirkan denyut nadi ke laut. Saya benar-benar tidak tahu dari mana basis budidayanya berasal. Kau ingin aku melepaskan kewaspadaanku. Mata indah Linghua berkedip-kedip beberapa saat, penuh keterkejutan dan keraguan. Bukan karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan denyut nadinya untuk memasuki laut, tetapi kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran melalui denyut telapak tangan, dan dia harus melepaskan pertahanan mentalnya, yang sangat berbahaya. Jika Lu Chen bermusuhan, perasaan ilahi dapat mengganggu lautan kesadarannya, mengubahnya menjadi idiot, atau mengendalikan lautan kesadarannya, dan kemudian dia akan dimanipulasi oleh Lu Chen. Kalau tidak, apakah kamu ingin aku menuliskan teknik latihan darah hewan dengan pena? Melihat Linghua tidak mempercayainya, Lu Chen tidak peduli, Linghua mengertakkan giginya dengan ringan, bertarung sengit dalam pikirannya, dan akhirnya memenangkan teknik latihan tubuh darah binatang. Teknik latihan tubuh yang baik sangat penting baginya. Kultivasinya telah mencapai puncaknya, tetapi tubuh fisiknya sedikit lemah. Kelemahan ini akan menghalanginya untuk mendaki ke puncak yang lebih tinggi. Adapun mempercayakan keselamatan diri kepada orang luar, itu masih merupakan ras manusia yang sudah lama tidak Anda kenal. Biasanya, itu tidak mungkin. Dia tidak tahu mengapa, dia memiliki keberanian seperti itu, dan dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Lu Chen. Mungkinkah orang yang ditakdirkan harus mengendalikan keselamatan raja ini? Linghua menurunkan alisnya dengan matanya yang indah, menatap Lu Chen, melepaskan kewaspadaannya, dan perlahan mengulurkan tangan gioknya. Ayo, seberangi pembuluh darah ke laut, dan teruskan teknik pelatihan tubuh darah binatang raja. Petik 2. Tenang, berbahagialah, kenapa kamu terlihat seperti berpisah dari hidup dan mati? Aku benar-benar meyakinkanmu, apa yang kamu takutkan. Jika bukan demi membantu Xiao Yu, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Lu Chen tersenyum marah, meletakkan tangannya di tangan giok halus Linghua, dan menunggu akal ilahi memasuki tubuh Linghua melalui urat tangannya. Saat berikutnya, Lu Chen melihat aura berputar-putar, memancarkan aura tak berujung dari Linghua tubuh. Kapal bela diri ki spiritual, unik untuk ras roh, sangat langka. Jangan melihat seni bela diri raja ini, cepatlah memasuki lautan kesadaran. Jangan khawatir, aku membantumu memeriksa tubuhmu. Kamu, tepat ketika Linghua hendak meledak, kesadaran Lu Chen meninggalkan pembuluh darah bela dirinya dan memasuki lautan kesadaran. Setelah beberapa saat, Lu Chen meninggalkan metode pelatihan dan metode persiapan teknik pelatihan darah binatang, dan menarik kesadarannya, dan Linghua menghela nafas lega. Menggunakan energi darah hewan untuk menempa tubuh dan meningkatkan kekuatan tubuh fisik memang merupakan teknik menempa tubuh yang mendalam. Linghua memeriksa teknik pelatihan darah hewan dalam pikirannya, dan tidak dapat menahan senyum. Lu Chen, terima kasih, kamu telah menyelesaikan kebutuhan mendesakku. Ingat, tidak ada rumor yang diperbolehkan tanpa izinku. Desak Lu Chen. Raja ini tentu saja tahu. Linghua tiba-tiba melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, dalam hal mempersiapkan darah binatang, kamu menambahkan esensi darah kaisar untuk meningkatkan energi darah binatang, tetapi saya tidak memiliki esensi dari kaisar binatang. Ini cukup untuk kamu gunakan seumur hidup. Lu Chen tahu apa yang diinginkan Linghua, jadi dia mengeluarkan botol berisi darah kaisar Bisman, lalu menggunakan botol kosong lainnya, menuangkan 10 kati darah kaisar Bisman, dan memberikannya kepada Linghua. Pada awalnya, ork tua itu diberi 5.000 kati darah oleh Lu Chen, dan persediaannya mencukupi. Setiap kali Lu Chen menyiapkan darah hewan dalam jumlah besar, dia hanya menggunakan sedikit, paling banyak 1 atau 2 tael, dan masih ada ribuan kati darah kaisar binatang yang tersedia. Mengirim 10 kati ke Linghua hanyalah setetes air di ember, tidak ada apa-apa.
Tapi ada manfaatnya menjual bantuan. Jika bagus, Lu Chen akan melakukannya. Linghua memperoleh teknik latihan tubuh yang kuat, dan menerima 10 kati darah lagi dari Kaisar Bisman. Suasana hatinya sedang baik, wajahnya meleleh karena embun beku dan salju, dan senyuman cerah muncul di wajahnya. Linghua yang berwajah es sudah cantik, tapi Linghua yang tersenyum bahkan lebih indah sekali. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terlihat tergila-gila pada Linghua saat ini. Tapi Lu Chen hanya melihatnya sekilas, dan tidak berpikir ada sesuatu yang istimewa, dan dia bahkan tidak bisa tergila-gila padanya. Sebab, dibandingkan dengan Linghua, Ming Yue dan Wan Er, ketiganya hampir sama. Begitulah keadaan orang-orang. Jika Anda terbiasa melihat kecantikan top, Anda tidak akan merasakan banyak emosi saat melihat kecantikan top lainnya. Tapi Linghua merasa sedikit, Lu Chen tidak menatapnya seperti orang mesum seperti pria lain, tapi dia sedikit sopan. 3 hari kemudian, jalan itu akhirnya berakhir, dan mereka melihat sebuah gua besar. Tempat ini terpencil dan tidak berpenghuni, namun terdapat aura yang mengusir orang sejauh ribuan mil di sekitar gua, yang membuat orang merasa takut. 8 harimau buas giok putih berlari hingga 100 kaki pertama gua, tetapi mereka tidak berani melangkah lebih jauh dan terpaksa berhenti. 1 orang, 1 roh, dan 1 binatang turun dari kereta Phoenix, dan berjalan menuju gua melawan aura menakutkan itu. Di depan gua, berdiri sebuah prasasti batu giok putih, setinggi 1 kaki, dengan kehidupan yang sederhana dan penuh perubahan, dan saya tidak tahu sudah berapa ribu tahun yang telah berlalu. 2 karakter besar terukir di tablet batu giok putih, Ling Kuan. Di bawah prasasti batu giok putih, ada sederet karakter kecil lainnya, keturunan permaisuri Ling, meneteskan darah. Di bawah cetakan kecil itu terdapat lekukan sebesar kepalan tangan. Linghua menarik nafas dalam-dalam, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba menepuk dadanya, mengeluarkan seteguk darah di tempat. Aura esensi darah sangat menakutkan, dan warnanya setengah emas. Meludah ke dalam alur, itu seperti sepotong logam yang jatuh, membuat tablet giok bergetar. Seteguk darah itu tidak ringan, meski tidak seberat darah Kaisar Bisman, tapi setidaknya ada 2000 kati. Setelah Linghua memuntahkan seteguk darah, wajah cantiknya menjadi pucat dan biru, dan dia terlihat sangat rusak. Dan seteguk sari darah berangsur-angsur berkurang di alurnya, sedangkan tablet giok putih berangsur-angsur berubah menjadi emas, seolah-olah sedang menyerap sari darah. Pada akhirnya, prasasti batu giok putih menyedot semua esensi dan darah, dan seluruh tubuh berwarna emas gelap, bersinar dengan cahaya keemasan, dan ditembakkan ke dalam gua. Klik, suara membosankan terdengar. Aura menakutkan itu mengembun dan kemudian menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup keluar dari gua, seolah-olah ada semacam batasan yang dibuka, dan pengunjung dipersilakan masuk. Ayo pergi. Nafas Linghua sedikit kacau, jalannya sedikit gemetar, dia terhuyung selangkah, dan hampir terjatuh. Lu Chen mendukung Linghua, lalu menoleh ke Xiao Yu dan bertanya, Linghua kehilangan terlalu banyak darah dan sedikit lemah, bagaimana kalau kamu memberinya tumpangan? Hah, Xiao Yu terkejut sesaat, mengedipkan matanya yang besar, lalu mengangguk. Aku akan menggendongmu. Lu Chen mengulurkan tangannya untuk memeluk Linghua, tapi Linghua mendorongnya menjauh, jangan sentuh aku, pria dan wanita tidak boleh saling mencium. Aku baru saja menyentuhnya, Lu Chen berkata dengan marah. Baru saja aku menyalurkan denyut nadi ke laut untuk mewarisi teknik latihan tubuh, itu. Berbeda, Linghua mengabaikan Lu Chen, hanya menatap Xiao Yu, memaksakan senyum bahagia. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar bersedia membiarkan aku naik? Berbunyi, Xiao Yu mengangguk riang, dan membungkuk, membiarkan Linghua naik. Hebat, Xiao Yu sangat baik, raja ini akan naik sekarang. Linghua menjambak rambut Xiao Yu, menginjak kakinya yang panjang, dan melangkah beberapa kali, tetapi tidak melangkah. Dia telah mengeluarkan terlalu banyak darah, tubuhnya cukup lemah, dia tidak berani melakukan gerakan besar, dan kakinya yang panjang tidak berani melangkah tinggi, jadi tentu saja dia tidak bisa. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dan memegang pinggang rampingnya. Lu Chen, kamu mencari kematian, kamu berani menyentuhku. Linghua panik dan tidak bisa menahan amarahnya. Simpan saja, kamu sangat lemah, aku akan mengirimmu. Lu Chen menghela nafas, dan dengan lembut mendorong Linghua ke punggung Xiao Yu. Meskipun raja ini lemah, masih mudah membunuhmu. Linghua menatap Lu Chen dengan dingin, dan tatapan mematikan keluar dari matanya yang indah.
Xiao Yu, ayo pergi. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan Linghua, dan membawa Xiao Yu langsung ke dalam gua. Satir, Linghua menggeram Lu Chen dengan getir. Lu Chen bingung, siapa itu? Siapa yang mendobrak masuk dan melihat tubuh telanjang dewa? Gua itu sangat panjang, dan tidak ada yang istimewa darinya kecuali warnanya gelap gulita. Itu hanya sebuah bagian. Setelah berjalan sekitar setengah jam, saya melihat cahaya dan pintu keluar ada di depan. Melangkah keluar dari pintu keluar, tiba-tiba terlihat jelas ada lubang di langit, di antara beberapa puncak gunung, terdapat cekungan kecil dengan radius ratusan kaki. Ada kolam mata air di tengah cekungan kecil, dengan radius 10 kaki. Energi spiritual dari mata air itu seperti kabut air, yang menguap, naik ke ketinggian, dan menyebar. Lu Chen terkejut saat melihat Kuantan untuk pertama kalinya. Sebab, mata air di kolam mata air tersebut adalah mata air spiritual. Ini bukan pertama kalinya dia melihat air lingkuan, dia juga pernah menggunakan air lingkuan sebelumnya, dan melewati 4 kutub alam Tiangang untuk mengumpulkan roh. Di kota Hanxin, kota utama gua setan besar, di ruang bawah tanah rumah pemilik gua, terdapat banyak kolam, yang semuanya diisi dengan mata air spiritual yang encer, dan kabut spiritual meningkat. Dan kakak laki-laki Antong, ahli klan monster muda yang kuat, mengira dia adalah miliknya dan memintanya untuk mengambil semua mata air spiritual. Ini adalah mata air spiritual, mata air suci klan roh kita. Setetes mata air spiritual mengandung energi spiritual yang tak ada habisnya. Energi spiritual yang kaya di lembah spiritual semuanya disebabkan oleh pasokan mata air suci. Linghua mengangkat kepalanya dengan bangga, melihat wajah terkejut Lu Chen, dan berkata dengan sedikit bangga, air lingkuan tidak tersedia di luar. Kamu sudah membuka mata hari ini, kan? Saya pernah melihat air lingkuan sebelumnya, dan bahkan meminum setengah kati. Dengan bantuan air lingkuan, saya berhasil menembus tahap pengumpulan roh di 4 kutub Tiangang. Lu Chen berkata jujur. Mendengar hal tersebut, raut wajah Linghua berubah drastis, dan ia buru-buru bertanya, mata air suci Linggu hanya ada di cekungan ini dan terisolasi dari dunia luar. Di mana kamu melihat air dari mata air spiritual? Gua Iblis. Di mana klan iblis itu? Di ruang bawah tanah di kota iblis, ada batu tajam yang perlahan mengalir keluar dari mata air spiritual. Bagaimana bisa? Linghua terkejut, mungkinkah lingkuan bocor? Linghua tidak peduli dengan tubuhnya yang lemah, jadi dia langsung melompat ke kolam mata air untuk memeriksa dasar kolam. Lu Chen tidak mengikuti, tetapi berjalan ke sisi kolam, tempat 10 pohon raksasa yang menjulang tinggi tumbuh. Pohon-pohon raksasa itu tingginya ratusan kaki dan diameter beberapa kaki. Cabang dan dedaunan di pepohonan tidak banyak, terlihat agak gundul, namun pepohonan raksasa tersebut memancarkan suasana sunyi. Nafas pohon memiliki vitalitas yang sederhana, namun menampakkan kehancuran kuno di mana-mana, seolah-olah ia telah melalui semua perubahan kehidupan, dan ia masih hidup. Pohon roh kuno. Xiao Yu sangat bersemangat saat melihat pohon roh kuno, dan melompat ke atasnya. Xiao Yu memandangi daun Lingshen di pohon, dan ingin memanjat untuk memakannya, tetapi batangnya keras dan halus, jadi dia tidak bisa memanjatnya sama sekali, jadi dia harus berputar-putar di bawah pohon. Pikiran Lu Chen tidak tertuju pada pohon roh kuno, tetapi pada kolam mata air. Kolam mata air dengan radius 10 kaki, mata air spiritual yang mengandung energi spiritual tiada habisnya, keistimewaan Linggu terbaik di dunia. Ada begitu banyak air di mata air spiritual di sini sehingga meluap, ambillah sedikit, oke. Lu Chen berjongkok di tepi kolam renang, mengeluarkan beberapa botol besar, mengisinya, dan dengan senang hati memasukkan Chaos Orb. Saat berikutnya, kegembiraan Lu Chen menghilang, seolah-olah dia menderita kerugian besar. Sebuah botol besar dapat menampung paling banyak 100 kati mata air spiritual. Beberapa botol besar, hanya beberapa ratus kati. Kolam mata air itu sangat besar, dan ada begitu banyak mata air spiritual, mengambil beberapa ratus kati itu seperti setetes air di ember, dan itu rugi. Terus kenapa? Apakah ada hal yang membahagiakan? Ketika angsa lewat, Anda harus mencabut bulunya, dan yang terbaik adalah mencabut semua bulunya. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, jika Anda ingin mencabut rambut, Anda harus memiliki sesuatu yang dapat menahan rambut Anda. Cincin interspatialnya juga memiliki beberapa botol, ember, dan lain-lain, tetapi bejana itu terlalu kecil untuk menampung banyak. Tiba-tiba,
matanya tertuju pada Chaos Orb, sebidang tanah dengan radius 10.000 sang. Ini adalah benua dan tanah mentah tempat semua kehidupan berasal. Dapat menyuburkan segala sesuatu dan digunakan untuk menampung mata air spiritual. Harus mampu menjaga ciri-ciri mata air spiritual. Lu Chen merogoh Chaos Bed, menggali lubang di dalamnya, dan segera menggali lubang yang dalam. Kemudian, raihlah ke dalam kolam mata air, jalankan Yuan asli, dan tuangkan mata air spiritual di kolam mata air tersebut ke dalam lubang besar mutiara yang kacau. Mata air spiritual memenuhi lubang besar tersebut, membentuk sebuah kolam besar. Di bawah nutrisi tanah segala sesuatu, aktivitas mata air spiritual dipertahankan, dan uap air menguap, mengisi seluruh ruang manik yang kacau dengan kabut spiritual, dan energi spiritual menjadi sangat kaya. Ikan aneh yang dilemparkan Lu Chen ke dalam Chaos Orb masih hidup dan melompat ke dalam kolam dengan putus asa. Dan Firefox sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak berlatih alkimia lagi. Dia dengan rakus berbaring di tepi kolam, dengan rakus menyerap kabut roh, tubuhnya penuh dengan api binatang, dan ada kemungkinan kemajuan yang samar-samar. Ketinggian air di kolam mata air Nuoda telah turun setengahnya. Angsa terus mencabuti bulunya, mencabut separuh dan menyisakan separuh, tepat. Saat itulah Lu Chen menjadi bahagia. Air lingkuan memiliki terlalu banyak aura, dan dia tidak dapat menikmatinya sekarang, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya di masa depan. Untuk seseorang yang ditakdirkan dalam kegelapan, tidak apa-apa jika kamu mengambil beberapa botol mata air spiritual, tetapi kamu terlalu rakus untuk mengambil setengah dari mata air spiritual di kolam mata air tersebut. Suara hampa dan halus datang, membawa tekanan samar yang menakutkan. Seolah-olah itu datang dari jurang neraka, membuat rambut Lu Chen berdiri tegak. "Siapa kamu?" Lu Chen bertanya. "Penjaga musim semi," kata suara hampa itu. "Senior, air lingkuan banyak sekali, jika saya ambil setengahnya, seharusnya tidak mempengaruhi aura linggu." Lu Chen tahu dia salah, tetapi dia tidak bisa melakukannya jika dia diminta untuk memuntahkan kembali air dari mata air spiritual, jadi dia harus menjelaskannya seperti ini. Mata air spiritual di dalam kolam lahir dari esensi langit dan bumi. Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hingga mata air spiritual di kolam tersebut terkumpul begitu banyak. Suara hampa itu berkata lagi, setengah dari mata air spiritual di kolam mata air itu hilang, itu tidak akan mempengaruhi aura linggu, tapi mungkin perlu waktu ribuan tahun untuk pulih. Senior, mata air roh sangat bermanfaat bagi saya, semoga lebih fleksibel. Lu Chen mengepalkan tinjunya dan membuat rangkaian di sekelilingnya. Lagi pula, dia tidak tahu di mana penjaga pegas berada, jadi itu cukup untuk membuat serial kemana-mana. "Lupakan saja, kamu adalah orang pertama yang memasuki lembah roh, kamulah yang ditakdirkan dalam kegelapan, dan juga dermawan klan rohku. Setengah dari mata air di kolam mata air dapat dianggap sebagai milik klan roh, terima kasih padamu." Suara hampa itu berkata lagi, "Jika bukan karena ini, kamu bahkan tidak akan bisa membawa setetes pun mata air spiritual." "Terima kasih senior." Lu Chen sangat gembira dan berterima kasih, dan akhirnya memasukkan hati yang tergantung di udara ke dalam tubuhnya. Penjaga pegas tak berwajah itu jelas merupakan bos besar di antara para bos besar. Hanya dari paksaan yang samar itu, Lu Chen tahu bahwa basis budidaya penjaga musim semi lebih tinggi daripada Lingua. Jika penjaga musim semi ingin membunuhnya, dia mungkin akan meledakkannya sampai mati hanya dengan satu nafas. Tanpa diduga, penjaga mata air tidak hanya membiarkannya pergi untuk membalas kebaikannya, tetapi juga mengabaikan mata air spiritual yang dia curi. Itu adalah kejutan di antara kejutan, kejutan di antara kejutan. Orang-orang yang ditakdirkan dalam kegelapan, ini adalah mata air suci ras roh, tidak nyaman bagi orang luar untuk tinggal, karena kamu telah mengambil mata air roh, kamu boleh pergi. Sesaat kemudian, suara hampa terdengar lagi. "Senior, saya datang ke tanah mata air suci bukan terutama untuk mencari mata air spiritual, tetapi untuk pohon roh kuno 720. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Oh, saya tantang kamu untuk mengambil air dari mata air spiritual, apakah kamu memeluk rumput dan memukuli kelinci?" Ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam suara hampa itu. "Saya datang ke sini untuk mencari pohon dewa roh kuno, tetapi ketika saya tiba di mata air suci, saya menyadari bahwa air dari mata air di mata air juga yang saya butuhkan, jadi..." Lu Chen tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan cara ini,
yang sama saja dengan memberitahu penjaga mata air bahwa dia menginginkan mata air roh dan pohon roh kuno. Kamu terlalu rakus. Meskipun suara hampa itu sangat tidak menyenangkan, dia tidak mengatakan apa-apa, seolah dia tidak bisa marah pada Lu Chen. Saya juga berharap senior sukses dan memberi saya pohon roh kuno. Bagaimana mungkin Lu Chen gagal mendengar nada penjaga musim semi, dan segera memukul akar ular itu, ingin menghidupkan kembali pohon roh kuno. Benar, pohon dewa spiritual kuno, bukan benih pohon dewa spiritual kuno. Dia tidak tahu status penjaga musim semi ini di klan roh. Tetapi dia tahu bahwa tingkat budidaya penjaga lebih tinggi daripada Lingua, dan dia masih memiliki kekuatan untuk memungkinkan dia mengambil air dari lingkuan. Di sisi lingkuan, dia adalah eksistensi tertinggi. Mengendalikan segalanya di sini. Jadi, dia berubah pikiran, dan ketika Lingua masih berada di dasar kolam, singa membuka mulutnya dan meminta agar pohon roh kuno didirikan. Bagaimana penjaga musim semi mengutarakan pendapatnya? Maaf, tapi kamu mengambil setengah dari air dari mata air spiritual. Ras jiwaku telah membalas budi, jadi kamu tidak bisa memintanya lagi. Suara hampa itu menolak. Saya bisa mengembalikan setengahnya dengan imbalan pohon roh kuno. Lu Chen segera menawar, dan menukar setengah dari mata air roh dengan pohon roh kuno masih dapat diterima. Jika mata air roh meninggalkan kolam suci, aktivitasnya akan berkurang. Mengembalikannya hanya akan mencemari kolam suci. Anda harus menyimpannya, kata suara hampa itu. Mendengar ini, Lu Chen tampak kaget dan menyesal, tapi diam-diam dia bahagia di dalam hatinya. Tanah segala sesuatu di Mutiara Kekacauan memiliki nafas vitalitas khusus, yang menjaga aktivitas mata air spiritual. Aktivitas mata air spiritual tidak hanya tidak berkurang sama sekali, tetapi bahkan ditingkatkan di bawah nutrisi energi kekacauan bawaan. Hanya dia yang mengetahui rahasianya, dan penjaga musim semi juga tidak akan mengetahuinya. Tidak perlu menyesal, walaupun aktivitas mata air spiritual yang keluar dari kolam suci berkurang, namun tetap mengandung banyak energi spiritual. Penjaga musim semi sepertinya sangat menghibur Lu Chen ketika dia melihat ekspresi patah hati Lu Chen. Karena sudah seperti ini sebelumnya, saya tidak akan mengambil mata air roh lagi, saya hanya membutuhkan pohon dewa roh kuno. Lu Chen menghela nafas, menggali lubang, mencoba menipu seseorang lagi. Pada dasarnya, dia sudah mengungkapkan perkataan penjaga musim semi. Dia mungkin tidak akan memberikan pohon dewa roh kuno. Lubang yang dia gali untuk penjaga pegas direncanakan menjadi yang terbaik berikutnya. Kamu adalah orang yang ditakdirkan dalam klan roh. Segala sesuatu yang kamu lakukan memiliki takdir. Kamu memiliki takdir dengan mata air spiritual, tetapi kamu tidak memiliki takdir dengan pohon roh kuno. Suara hampa itu berkata begitu, sepertinya tidak jatuh ke dalam perangkap Lu Chen. 10 pohon dewa roh kuno, aku hanya butuh 1. Lu Chen berkata begitu. Lubangnya sudah digali, lalu bagaimana jika penjaga mata air tidak masuk ke dalam lubang? Kalaupun menawar, harus dipotong sampai penjaga mata air masuk ke dalam lubang. Jika Anda menginginkan kurang dari 1 pohon roh kuno utuh, Anda juga dapat meminta benih. Pohon roh kuno tidak dapat bertahan hidup meninggalkan mata air suci. Ia akan segera layu, dan tidak ada gunanya kamu datang. Kata suara hampa itu. Tidak masalah, bahkan batang pohon mati pun sangat berguna bagiku. Lu Chen membuat kalimat acak untuk menghadapi penjaga musim semi. Bagaimana pohon dewa roh kuno bisa layu? Di dalam Chaos Orb, kolam mata air spiritual yang besar telah dibangun. Mata air spiritual di kolam tersebut lebih aktif dan lebih baik dibandingkan dengan mata air spiritual di kolam mata air tersebut. Pohon roh kuno ditransplantasikan ke tepi kolam, dan pasti akan penuh vitalitas dan vitalitas lebih lembab. Namun rahasianya tidak akan pernah terungkap. Maaf, pohon dewa roh kuno adalah pohon suci klan roh, jadi tidak bisa dianugerahkan. Suara hampa itu sedikit tidak senang. Meskipun ada celah dalam kata-kata Lu Chen, dia tetap sopan kepada Lu Chen. Ini, Lu Chen tampak kecewa. Kamu ingin memanjat pohon roh kuno, apakah karena binatang unicorn itu? Tanya suara hampa itu. Ya, binatang perangku tidak cukup besar dan perlu memakan daun roh. Kata Lu Chen, jade unicorn, raja unicorn, bisa melawan naga dan burung phoenix. Tapi sayang sekali ia sudah punah di zaman kuno. Suara hampa itu dipenuhi dengan kekaguman, benar saja. Orang yang ditakdirkan memiliki hubungan romantis yang begitu dalam.
Sungguh membuat iri jika binatang suci itu muncul dan mengikuti. Pada saat itu, karena unicorn giok itu bukan miliknya, melainkan binatang kelahiran tempat Ming Yue dan Bert berasal. Jika orang yang memiliki takdir pertemuan di klan roh harus memiliki binatang dewa, maka itu pasti Ming Yue, bukan dia. Tanpa giok unicorn, mustahil baginya untuk menukar esensi darah dengan orc tua di kota Beast Mountain, dan dia tidak akan bisa melihat sisa-sisa Kaisar Feng Yao. Jika Kaisar Feng Yao tidak memiliki kesan terhadapnya dan mengetahui bahwa dia adalah keturunan 9 naga, dia mungkin tidak akan memerintahkannya untuk pergi ke pohon roh kuno setelah memasuki lembah roh. Kemudian, dia tidak mau datang ke sini, dan mengambil banyak mata air spiritual. Banyak hal yang kurang lebih berhubungan dengan Yukilin, namun sepertinya ia dipercayakan dengan restu Yukilin. Mungkin Tuhan membuat kesalahan, mungkin saja Ming Yue adalah orang yang ditakdirkan. Tapi Ming Yue memberinya giok unicorn, lalu, apakah Tuhan melakukan kesalahan karena ini, menjadikannya orang yang ditakdirkan? Jika ini masalahnya, Ming Yue telah berkorban terlalu banyak untuknya, dan dia berhutang lebih banyak pada Ming Yue. Daun pohon roh kuno tidak mudah tumbuh dan sangat berharga. Suara hampa itu berkata, namun, karena kamu membawa giok unicorn, aku tidak ingin mengecewakanmu. Setelah suara itu jatuh, ada hembusan angin segar bertiup ke arah 10 pohon roh kuno, dan kemudian banyak daun berguguran darinya. Ada 100 daun dewa roh, setiap bagian berwarna hijau seperti batu giok, setiap bagian memiliki energi yang luar biasa, dan setiap bagian seberat gunung, dan setiap bagian jatuh ke tanah untuk membuat lubang yang dalam satu demi satu. Merayu, Xiao Yu begitu bersemangat sehingga dia terjun ke dalam lubang yang dalam, menggigit daun Lingshen di dalam lubang itu dalam satu gigitan, dan memakannya dalam satu gigitan. Setelah makan satu potong, dia melanjutkan makan sepotong lainnya. Untuk sementara, Xiao Yu sangat sibuk. Terima kasih senior, meskipun Lu Chen berterima kasih padanya, dia mengerutkan kening. Orang tua itu sudah memenuhi permintaanmu, biarkan Yukilin memakan daun roh itu sekali, kenapa kamu masih cemberut? Tanya suara hampa itu. Junior sedang berpikir, jadi Kilin makan banyak dan butuh banyak. Ia tidak bisa tumbuh meskipun dimakan sekali. Saya tidak tahu di mana saya bisa membawanya untuk dimakan lain kali. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia berpikir bahwa penjaga mata air sangat menghargai pohon spiritual kuno sehingga mereka bahkan mungkin tidak memberi mereka benih. Hanya banyak yang bisa kulakukan. Kamu tidak bisa memberikan lebih banyak daun dari pohon suci, jika tidak maka akan berdampak buruk bagi pohon suci. Sebuah suara hampa berkata, meskipun 100 daun dewa spiritual tidak banyak, unicorn giok adalah binatang muda, dan permintaannya tidak terlalu besar. Saat ini, Lingua keluar dari kolam mata air, melompat ke tepi kolam, dan air di tubuhnya langsung menguap seiring dengan gerakan esensi aslinya.